langsung ke intinya nih sepertinya. Boleh. Perjanjian Lama merupakan bagian utama ya orang tahu orang banyak tahu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam Alkitab itu adalah perbedaan yang paling jomplang, tidak sama gitu kan. Nah, Perjanjian Lama ditulis sebelum kelahiran Yesus nih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya. Tetapi hari ini atau malam ini saya nih yang mau diinterogasi nih sama Ulfa nih. Nah, ceritanya Ulfa ini ternyata tetangga saya gitu ya. Cuman Ulfa ini memang barulah menjadi tetangga saya baru. Ulfa ini baru menikah ya? Ya. Pengantin baru dong ya? Iya. Wis. Betul. Ulfa ini ternyata istri dari tetangga saya yang bernama Ajo. Ajo ini berapa jus, Jo? Hah? 30 jus ya, Jo? Bener? Berapa jus? Belum? Oh, 4, Masya Allah. Tapi Ajo ini adalah imam di musola di lingkungan kami ya, Masya Allah. Nah, Ajo ini sama Ulfa baru menikah. Ternyata Ulfa ini dulu kuliah di mana, Ulfa? Kebetulan aku kuliah di Studio Darul Hikmah. Apa? Studio Darul Hikmah. Sekolah tinggi? Ya, Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin di Darul Hikmah. Darul Hikmah di Bekasi. Nah, ternyata Ulfa ini rupanya di kuliahnya dulu tuh ternyata belajar kristologi ya? Ya, pernah belajar kristologi. Nah, ceritanya Ulfa ini mau apa? Sekarang malam ini mau kepo gitu ya. Aku mau kepo ke Dondi tentang kristologi yang beliau tahu. Apa itu kristologi? Iya, nah oke. Nanti berarti lain kali Ulfa yang jadi host ya berarti ya? Ya. Asik. Iya, sebelum ini dong, apa namanya, yang untuk rekening dong, boleh dong sebutin dulu dong. Sebentar. Belum hafal, masih baca dulu nih. Betul banget, masih baca. Untuk para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, menyalurkan zakat sodakoh infak, berpartisipasi dalam program wakaf untuk tanah yang sedang kami bebaskan di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, bisa mengirim ke BSI Bank Syariah Indonesia nomor rekening 11188999888 atas nama YPM atau HIT Jakarta. Bukti transfernya bisa dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080 atau 0811 1889 181. Masya Allah, ya. Oke, jadi Ulfa dulu ambil kelas kristologi 1 semester? Ya, kurang lebih 1 semester. 1 semester ya? Terus yang dipelajarin apa aja, boleh cerita dulu nggak? Nanti kalau sebelum nanya ke saya gitu. Oh, boleh. Apa aja coba yang dipelajarin? Karena saya masuknya itu di jurusan tafsir hadis. Tafsir hadis. Ya, otomatis yang berhubungan tentang perspektif kristenologi dalam Islam seperti itu. Kayak penyangkalan Yesus itu adalah Tuhan. Terus ya pada intinya adalah dasar-dasarnya saja seperti itu. Waktu belajar apa namanya menyanggah bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu pakai ayat-ayat Quran atau pakai ayat-ayat Bible? Pakai ayat-ayat Quran karena kan saya belajarnya adalah tafsir hadis. Ya. Jadinya ya itu. Oke. Belum diajarin pakai ayat-ayat Bible sendiri ya? Belum. Oke. Sama konsep-konsep mungkin penebusan dosa atau konsep keselamatannya gitu? Belum. Oh, belum juga? Iya, itu tidak dipelajari karena kami hanya mempelajari tentang perspektif dalam Islam sendiri gitu. Oke. Perspektif Islam tentang Kristen gitu. Ya, perspektif Islam dalam Islam tentang Kristen. Oke, ya. Oke, jadi mau langsung aja mulai boleh. interogasinya. Oke, kok. Mau interogasi. Kayaknya ini ada suaminya nih di sini nih. Kayaknya serem banget ya. Grogi dikit nih kayaknya si Ulfa nih. Santai aja Ulfa. Ini pertama kalinya aku ngonten, guys. Asik. Wih, guys. Serius. Coba lakinya dicakopin dulu coba. Ya, boleh, silakan. Oke. Ulfa. Untuk pertanyaan pertama,
Wih, ada hadiahnya nggak nih? Tereng teng, nggak ada Oh, waktu. nggak ada. Nggak ada hadiahnya. Hadiahnya hanya Allah saja Masya Allah. Ya, silakan. yang memberi. Oke, pertanyaan pertama adalah apa itu Kristologi? Oke, loh, kan yang kuliah dia ya, kok nanya kristologi apa ya? Ya, Kristologi dulu waktu kuliah diajarin apa? Waktu oh, kuliah, diajarin apa itu kristologi? lupa. Lupa. Oke, kristologi itu sebenarnya adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang posisi atau ketuhanan Yesus di dalam kekristenan. Itu sebenarnya definisinya kristologi. Ya, tapi kita mempelajari kristologi itu bukan maksudnya kita mau jadi Kristen, bukan. Tapi kita mempelajari konsep ketuhanan Yesus di dalam Kristen itu bagaimana gitu. Nah, tentu saja kalau kita di dalam perspektif Islam, kan kita beriman bahwa Yesus atau Isa Al-Masih itu adalah utusan Allah, ya kan? Nah, jadi kita mempelajari kristologi, kita mempelajari konsep ketuhanan Yesus itu, kita juga harus belajar apa namanya sanggahan, ya, baik itu berasal dari Quran ataupun dari Bible mereka sendiri. Gitu. Kira-kira gitu kristologi ya. Cukup jelas nggak? Nah, jelas banget. Jelas banget. Jelas terus. banget. Yang kedua? Terus yang kedua itu adalah langsung ke intinya nih seperti Boleh. itu. Perjanjian Lama merupakan bagian utama ya. Ya orang tahu orang banyak tahu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di dalam Alkitab itu adalah perbedaan yang paling jomplang, tidak sama gitu kan. Nah, Perjanjian Lama ditulis sebelum kelahiran Yesus nih katanya. Pertanyaannya adalah, apakah Perjanjian Lama termasuk dalam kitab-kitab sebelumnya seperti di dalam kitab Taurat, Injil, dan Zabur? Oke. Perjanjian lama ya ditanya ya. Perjanjian Lama ya, guys, bukan Perjanjian Baru. Ya, yang disebut dengan Perjanjian Lama itu sebenarnya adalah kitabnya orang Yahudi sebenarnya. Nah, kan belajar Usuluddin. Kalau Usuluddin kan berarti kita tahu ada yang disebut dengan agama Yahudi, ada agama kekristenan, ada agama Islam. Ya mungkin dipelajarin agama yang lain ya. Tetapi kalau yang tiga tadi saya sebut, kalau di dalam ranah, ini ranah akademis loh ya. Kalau di dalam ranah akademis seperti yang di kampus itu, yang disebut dengan kepercayaan samawi, ya, atau orang bilang agama samawi lah gitu ya. Itu adalah agama Yahudi, kekristenan, dan Islam. Ya. Nah, Perjanjian Lama itu sebenarnya adalah kitabnya orang Yahudi yang mengalami transformasi, kemudian menjadi Septuaginta, kitab yang berbahasa Latin, kemudian mengalami transformasi lagi menjadi New Testament atau Perjanjian Lama. Jadi bukan langsung dari tanah, kitabnya orang Yahudi, langsung ke kitabnya orang Kristen Perjanjian Lama, enggak. Tetapi melalui transformasi, yaitu Septuaginta. Nah, kalau mau rincinya gini, biar apa namanya agak gamblang gitu ya. Ini yang disebut dengan tanah. Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak? Oh, kurang turun ya? Ini supaya tanah itu adalah singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu yang disebut Torah, definisi sempitnya adalah yang disebut dengan 5 kitab Musa. Ya. 5 kitab Musa ini adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Oh, kalau disingkat jadi kibu ya kalau disingkatnya. Kalau Nevi'im ini kitab nabi-nabi. Nevi, nabi, mirip kan? Ya. Nah, Nevi itu adalah bahasa Ibrani, Nevi'im kitab nabi-nabi gitu ya. Ketuvim itu adalah tulisan. Di sini di dalamnya nih mungkin ada Mazmur. Kalau Mazmur di bahasa di dalam tradisi Yahudinya atau Kristen, kita kenal dengan sebutan Zabur. Ya. Ini Mazmur atau kita sebut Zabur ya. Mazmur, kemudian ada Songs of Solomon, Kidung Agung gitu ya.
tanah. Ada itu adalah singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nevi'im kitab nabi-nabi. Di sini ada mungkin Yeremia, ada Yesaya, nanti ada lagi Ayub, nanti ada lagi Hosea, dan lain-lain. Tulisan-tulisan tadi ada Mazmur, ada Songs of Solomon, ya, atau Kidung Agung. Itu ya. Ini semua disebut dengan tanah, ya. Oke. Yang disebut dengan ini, yang tadi ini Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ini pada abad ketiga sebelum Masehi ya, sebelum Masehi. Kira-kira tahunnya 270 sebelum Masehi. Diperintahkan oleh raja yang berkuasa di Alexandria, Mesir. Namanya Raja Ptolemy II. Ya. Dia memerintahkan kepada 72 rabi-rabi Yahudi untuk menerjemahkan ini. Hanya 5 kitab Musa aja. Ya. Ini diterjemahkan, kemudian disebut menjadi Septuaginta. Atau kalau disingkat LXX. LXX ini kan adalah angka Romawi untuk angka 70. Sebenarnya menerjemahkan 72 gitu. Tapi untuk lebih mudah LXX 70 gitu ya. Yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta ini hanya 5 kitab Musa ya, diingat ya. Oke. Ini di abad ketiga sebelum Masehi ya. Ini kan abad ketiga nih, saya gambarin gini. Ini misalnya abad ini Masehi ya. Ini berarti ini abad ketiga sebelum Masehi. Ini diterjemahkan di sini, kemudian setelah saya nggak tahu nih sampai di berapa tahun nih ya. Katanya sih kalau nggak salah sampai 132 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Ini abad ya. Oke. Nah, dari ini kemudian yang ini juga diterjemahkan nih ke bahasa Yunani juga nih. Ya. Terjemahan ini ke dalam bahasa Yunani bukan oleh 72 rabi-rabi ini. Ya, kalau ini tadi 72 rabi-rabi Yahudi. Ini nggak diajarin dulu waktu di kampus? Enggak. Masih umum aja. Oke. Ingat ya, yang diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi Yahudi hanya 5 kitab Musa. Ya. Yang ini semuanya diterjemahkan oleh siapa? Oleh orang-orang di sini nih. Diterjemahkan kira-kira dari sini nih periodenya nih. Nah, ini yang menerjemahkan juga orang-orang Yahudi, tapi yang sudah disebut Yahudi Helenistik. Pernah dengar nggak Helenistik? Belum. Kira-kira abad keempat, itu kan Alexandria, Mesir, itu kan sudah di bawah jajahan Romawi, ya kan? Kalau namanya penjajah, menjajah suatu daerah, penjajahnya bawa budayanya kan pasti kan? Ya kan? Nah, budayanya Romawi kuno itu disebut dengan budaya Helenisme. Helenisme itu adalah budaya paganisme Yunani kuno, gitu ya. Pernah dengar kan? Ya, paganisme Yunani kuno kan ada dewa Zeus, dewa putra Jupiter dan segala macam lah gitu ya. Jadi itu adalah ajaran yang menyembah dewa-dewa. Ya. Romawi sendiri selama ratusan tahun itu dia juga menganut kepercayaan apa? Mitraisme, menyembah dewa Mitra, gitu ya. Dewa Mitra itu adalah yang istilahnya udah menjadi Tuhan mereka lah gitu ya. Nah, di sini Septuaginta ini yang tadinya hanya 5 kitab Musa ditambah dengan yang ini akhirnya menjadi Septuaginta nih. Septuaginta tapi yang komplit dengan Nevi'im dan Ketuvim. Gitu ya. Septuaginta. Nah, ini beredar nggak cuma sampai di sini. Ini kan tahun Masehi ini. Anggaplah tahun Masehi ini berarti Yesus atau Isa Al-Masih lahir. Oke. Ini masih beredar sampai di sini. Di abad ke-4 Masehi ini. Abad 4 Masehi.
Nah, yang beredar di sini pun juga tidak hanya satu versi, ternyata ada beberapa versi. Ya. Versinya itu macam-macam. Kemudian kita tahu kan ada perjanjian baru. Ya, Nah, perjanjian baru itu juga banyak sekali mengutip dari sini. Nah, mengutip dari sini, jadilah di sini kan kalau perjanjian baru itu kan kira-kira di abad pertama, ditulis ya, dianggap ditulis di abad pertama Masehi ya. Ini saya sebut gospel nih. Ya, gospel. Gospel dan surat-surat Paulus. Iya. Ya. Kalau surat-surat Paulus itu dipercaya ditulis kira-kira tahun 70-an Masehi. Kalau yang lain kayak Markus, Matius, Lukas, Yohanes kira-kira ditulis antara tahun 60 Masehi sampai 95 Masehi. Oke. Baru. Ya, pokoknya dalam abad pertama lah. Serta tulisan-tulisan yang lain lah, misalnya Petrus, 1 Yohanes, dan lain-lain. Nah, Septuaginta sendiri yang banyak dikutip oleh tulisan-tulisan ini, itu dia di sini mengalami transformasi nih. Dari mulai diterjemahkan oleh Yahudi-Yahudi yang Helenistik, sampai di sini ini mengalami perubahan-perubahan. Sampai akhirnya di sini di abad keempat ini dikoreksi oleh Hesisius berdasarkan koreksi dari Lucian juga, Lucian dan Origen. Nah, jadi di sini ada hasil final Septuaginta, hasil koreksi daripada Hesisius yang ambil dari Lucian, yang ambil dari Origen, gitu ya. Jadilah Septuaginta. Kemudian nanti dari Septuaginta baru diterjemahkan lagi ke bahasa Latin menjadi Vulgata. Vulgata itu adalah Bible yang berasal dari Septuaginta. Kalau ini dalam bahasa Yunani, ya, ini dalam bahasa Latin. Nah, dari sini nanti ada lagi diterjemahkan bahasa Yunani, ada lagi yang disebut dengan Textus Receptus, itu udah di abad ke-16. Baru nanti terjemahkan lagi ke bahasa Inggris, bahasa dan lain-lain bahasa di seluruh dunia. Nah, yang disebut dengan perjanjian lama, tadi katanya kan perjanjian lama. Perjanjian lama yang dijadikan perjanjian lama oleh kekristenan itu yang ini. Ini nih, ini yang disebut dengan Old Testament. Atau perjanjian lama. Ya. Nah, yang ini tadi ada Gospel, surat Paulus, dan tambahan surat-surat yang lain, itu yang menjadi New Testament atau perjanjian baru. Jadi tahu ya urutannya ya. Tahu. Dari Septuaginta isinya apa, yang ini siapa, gitu ya. Jadi harus tahu bedanya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang Yahudi sendiri mau baca Septuaginta? Ternyata enggak. Ternyata nggak mau. Mereka oke lah, mereka mungkin masih percaya dengan yang ini nih, yang hanya 5 kitab Musa lah. Tetapi itu pun mereka juga nggak bisa terima seluruhnya. Tetapi kalau secara keseluruhan yang ini, mereka nggak mau terima. Mereka tetap percaya dengan yang ini, yang Tanakh. Dalam bahasa aslinya Ibrani. Nah, ini yang Tanakh ini dipercaya ditulis kira-kira di antara abad 6 sampai abad 4 sebelum Masehi. Gitu ya. Jelas? Cukup jelas? Dari sini ada yang nggak jelas nggak? Nggak. Cukup jelas ya? Oke. Jadi kalau saya bikinin saya bikinin diagram. Nanti kira-kira begini. Waduh, ini kok gini sih, Glenn? Harusnya ada yang bagian ngapus ya? Aduh. Ini kok begini sih hapusnya? Kalau dibikin diagram kira-kira gini. Ini Tanakh. Tadi bahasa apa? Ibrani ya? Ibrani. Ini diterjemahkan menjadi Septuaginta ya tadi ya? Septuaginta, bahasa Yunani.
Ini bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani. Terus baru menjadi perjanjian lama ya. Lama, bahasa Latin. Perjanjian lama, kemudian ditambah dengan perjanjian baru. Ini tambah ini, barulah ini menjadi Bible gitu ya. Ya, dari Tanakh menjadi Septuaginta. Septuaginta ini tadi kita bagi dua nih ya. Ada yang hanya 5 kitab Musa. 5 kitab Musa tuh dalam bahasa, di dalam istilah Kristennya tuh disebut dengan Pentateuch. Pentateuch ini tadi yang disebut dengan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, atau 5 kitab Musa. Ya. Kibu, disingkatnya. Ya, 5 kitab Musa. Nah, yang satu lagi di sini adalah yang Nevi'im dan Ketuvim ya. Nah, ini menjadi ini, kemudian ini tambah ini, plus ini menjadi Bible. Inilah Bible-nya orang Kristen. Ya, ini Kristen. Ini Yahudi. Oke. Itu jelas ya? Cukup. Ada yang mau tanyain sampai sini? Enggak. Udah cukup jelas. Karena pertanyaannya kan tadi cuma seputar perjanjian. Pertanyaannya cuma perjanjian lama. Ya. Perjanjian lama. Tapi ternyata perjanjian lama itu mengalami perjalanan. Revolusi yang sangat panjang. Ya, ratusan tahun loh ini. Ya. Ini membutuhkan waktu ratusan tahun ya. Berarti revolusinya bukan main-main guys. Iya. Nah, perbedaannya nanti apa saja, itu nanti yang bisa kita pelajarin di dalam sisi linguistik dan konteks dan sejarah. Itu nanti kelihatan banget bedanya gitu. Dan itu berkaitan ya, kok ya? Nggak terpisah, tapi berkaitan semua tentang... Berkaitan apa? Ya pokoknya satu rangkaian tentang dia tuh sampai apa sampai. Nah, bedanya gini. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang Tanakh ini, di sini ada konsep yang disebut dengan Mesias. Tahu kan Mesias, kan? Mesias itu kalau di bahasa Arabnya itu Al-Masih. Ya. Mesias. Di Kristen juga ada Mesias. Nah, saya tulis aja nih. Ada konsep Mesias. Di sini juga ada konsep Mesias nih. Apakah konsep Mesias di sini dengan konsep Mesias di sini sama? Berbeda. Beda. Tahu nggak bedanya apa? Enggak. Di sini konsep Mesias ini adalah raja yang disebut dengan raja di akhir zaman, yang mana dengan turunnya raja ini sudah nggak ada perang udah gitu. Intinya isinya damai gitu. Ini di sini. Nah, kalau yang di Kristen, Mesias ini adalah Yesus Kristus. Kristus itu adalah artinya Mesias gitu sebenarnya. Ini artinya Mesias. Kalau kita sebutnya Isa Al-Masih. Al-Masih. Al-Masih ini juga artinya Kristus atau Mesias. Tapi ada sedikit perbedaan pemahaman antara Al-Masih ini sama Kristus ini ya. Kalau Kristus yang di sini dianggapnya bahwa Yesus itu adalah juru selamat penebus dosa manusia gitu ya. Sekaligus dia adalah Tuhan sendiri atau dia anak Allah begitulah. Kalau kita di sini Al-Masih, kalau di dalam Islam itu kita pahamnya sebenarnya apa ya? Al-Masih itu sendiri artinya itu mengusap sebenarnya. Artinya itu sebenarnya yang diurapi gitu. Di sini juga artinya diurapi, semuanya artinya diurapi nih. Ini semua diurapi gitu, cuman perannya yang berbeda gitu. Kalau di sini Kristusnya di Kristen, selain dia menjadi Mesias, juru selamat, sekaligus Tuhan itu sendiri, kalau di Islam, Isa Al-Masih sebagai Al-Masih, itu sebagai Nabi utusan Allah, ya. Di sini, Mesias ini bisa Nabi, bisa Raja, bisa siapa saja yang diurapi. Ya, pada intinya itu adalah yang membawa kedamaian. Ya, kira-kira gitu. Ya. Jadi kalau di sini Mesias
bukan Tuhan, kalau yang di Kristen ini, Mes, ini Tuhan. Nah, kalau di Islam, ini juga bukan Tuhan. Kita harus paham ya, arti kata Ya. Tuhan tahu kan? Tahu. Apa? Sesembahan, gitu ya. Sesembahan yang disembah. Nah, sesembahan yang disembah gitu lah ya. Bisa orang, bisa mobil, bisa uang, bisa apa saja gitu. Kalau kita mempertuhankan sesuatu tuh barang itu jadi Tuhan buat kita gitu. Bisa juga Allah yang Maha Pencipta juga kita sebut dengan Tuhan. Nah, makanya kalau tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, ya itu artinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah gitu ya. Sampai sini jelas? Oke, terus lanjut. Masih banyak ya pertanyaannya? Iya, banyak banget. Nah, reaksi. Coba Glenn, tulisan di ini katanya nggak fokus Glenn, lu jangan main handphone lu ah. Enggak, maksudnya difokusin sebentar, siapa tahu nanti para pemirsa mau screenshot atau apa gitu. Kameranya, kamera ke ini apa? Gua ngumpet dulu. Nah, gitu. Mundur dikit. Mundur dikit. Op. Udah. Nah, yang mau screenshot silakan. Oke, udah. Nah, reaksi umat Kristiani sendiri nih mengenai surat Al-Ikhlas. Suaranya gimana sih? Suaranya ada nggak sih? Kok ada yang bilang nggak ada suaranya? Dia rusak. Halo, gimana tuh? Halo. Suara bagus kan ya harusnya? Oke, ada lagi yang kedua, tanya apa? Nah, pertanyaan ketiga yang ketiga. Ya. Reaksi umat Kristiani mengenai surat Al-Ikhlas ayat 4 yang membantah bahwa Yesus bukanlah anak Allah. Ya, kalau ditanya begini sih ya, saya bilang sih ya tidak berpengaruh buat iman mereka kalau memang benar-benar mereka beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan gitu ya. Tetapi ya ada juga yang menerima surat Al-Ikhlas. Sebenarnya kan surat Al-Ikhlas ini kan turun pada saat Rasulullah kan juga ditanya siapa Tuhan Rasulullah begitu kan. Disebutkan, dipertegas dengan surat Al-Ikhlas. Ya ini kan kita udah bicara beda zaman ya. Ya, beda zaman. Pada zaman Rasulullah itu mungkin orang-orang bangsa Quraisy atau mungkin bangsa Yahudi atau mungkin bangsa Nasrani udah berbicara lain. Ada yang masuk Islam juga, ada yang tetap nggak masuk Islam. Zaman sekarang juga begitu. Ada yang tetap, ada yang masuk Islam. Jadi kita nggak bisa, kalau ditanya reaksi umat Kristiani, ya itu hak mereka gitu. Mereka mau menerima surat Al-Ikhlas ya monggo, enggak juga nggak apa-apa. Kan di dalam Islam tidak ada paksaan. Berarti nafsi-nafsi ya. Maksudnya tuh mereka nggak menentang, wah apa nih gitu. Nggak sarkas seperti itu gitu ya. Bebas aja. Ya. Kalau dibilang sebenarnya suku Quraisy sendiri juga sebenarnya memandang ayat-ayat Al-Quran sendiri, mereka juga sebenarnya mengakui gitu bahwa ini bukan karangan Nabi Muhammad SAW gitu. Seorang yang ummi tidak mungkin bisa mengarang ayat-ayat seperti ini gitu kan. Suku Quraisy sendiri mungkin 50 tahun sebelum Quran diturunkan atau mungkin 100 tahun sebelum Quran diturunkan, mereka sudah pandai bersyair. Mereka memang sudah tinggi dalam hal sastra. Mereka sudah bikin syair-syair, ngelihat pohon juga bikin syair, ngelihat danau juga bikin syair, mikirin pacar juga bikin syair, gitu ya. Qasidah, qasidah itu sebenarnya syair yang dilakukan. Nah, untuk bikin syair kan mereka kan punya kayak semacam rumus-rumus gitu kan. Begitu mereka dengar ayat-ayat Quran, mereka bingung, mereka bengong gitu. Ini belajar dari mana gitu, kok bisa ada rumus-rumusan yang melebihi syair-syair yang sudah biasa diketahui oleh orang-orang suku Quraisy gitu. Mereka juga mengakui ini sebenarnya nggak mungkin Muhammad yang Umi bisa mengarang syair yang begitu indah gitu ya, apalagi punya tatanan dan punya rumusan yang jauh melebihi daripada syair-syairnya orang-orang suku Quraisy gitu. Ya, tapi kalau namanya belum dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hidayah, mau dia suku Quraisy, mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, ya itu bukan ranah kita gitu sebenarnya. Ya. Kembali lagi pada intinya adalah hidayah. Iya, gitu. Oke. Terus apa lagi? Itu yang keempat itu adalah hubungan antara Kristologi Paulus. Kenapa?
Dan Kristologi ajaran Paulus, tentang makanan. makanan. Oh, maksudnya ini yang berhubungan dengan makanan menurut kita haram atau enggak Ya, gitu ya. mungkin seperti itu. Ini berarti, oke. Di dalam kekristenan sendiri, sebenarnya di Perjanjian Lama itu udah jelas-jelas banyak ayat yang menyebutkan bahwa babi itu haram. Di Imamat 11:7, di Yesaya 66:17, jelas babi itu haram gitu. Tapi begitu masuk ke sini, ya, saya nggak tahu apakah sebenarnya Paulus juga tidak secara eksplisit mengatakan babi itu haram. Karena tidak tertulis, ada kata-kata babinya tidak ditulis. Dia hanya mengatakan semua makanan tuh halal gitu. Ya. Nah, apakah babi itu dianggap sebagai makanan oleh mereka, itu urusan mereka gitu ya. Tetapi yang jelas begini, bahwa Paulus pada saat dia berdakwah, mendakwai orang-orang yang non-Yahudi, dia membuat suatu konsep yang disebut dengan konsep dosa waris. Ya. Jadi apa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa, itu dianggap sebagai dosa waris yang diwarisi oleh semua umat manusia gitu. Termasuk dia sendiri gitu. Jadi karena umat manusia sudah ada dosa waris, dia nggak bisa selamat kalau tidak ada tidak ada upaya dari Tuhan sendiri untuk menyelamatkan gitu. Itu konsepnya dia. Jadi orang yang hidup istilahnya dia tidak ada yang suci, tidak ada yang bisa sampai kepada sorga kalau tidak ada upaya dari yang menciptakan gitu. Makanya ada konsep dosa waris ya. Akhirnya jadi ada konsep juga penebusan dosa gitu ya. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib dianggapnya mereka nih sebagai penebusan dosa untuk umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus gitu ya. Jadi dia kan pada saat itu kan berada pada posisi antara ada orang Yahudi, ada orang non Yahudi karena dia sendiri orang Blasteran ya kan. Paulus itu orang Blasteran bukan orang Yahudi murni. Jadi salah satu orang tuanya Yahudi, kemudian kalau nggak salah bapaknya yang Yahudi ya, bapaknya Yahudi, ibunya Yunani. Jadi seolah-olah dia pada waktu mendakwai ini. Untuk orang Yahudi dia bilang mereka tetap harus hidup di bawah hukum Taurat gitu. Yang babi itu haram ya haram, yang sunat itu ya sunat, silahkan gitu. Semuanya harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Kalau hukum Taurat kan kita kalau pelajarin jelas ya, perintah-perintahnya jelas. Tetapi untuk orang-orang yang non Yahudi ini, dia mengatakan bahwa tidak ada gunanya sunat misalnya kalau nggak percaya dengan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib yang menebus dosa mereka gitu. Jadi karena ada perbedaan ini, akhirnya dibuatlah konsili pertama di Yerusalem kira-kira tahun 50 Masehi yang akhirnya boleh dibilang ya Paulus memenangkan suara gitu lah. Makanya akhirnya dia bersama salah satu murid yang bernama Barnabas, ini menurut Bible ya, bersama Barnabas menetap di Antioquia. Setelah setahun mereka menetap di situ, barulah mereka disebut dengan Kristen. Gitu. Jadi Kristen itu timbul setelah 1 tahun Paulus dan Barnabas menetap di Antioquia. Nah, mengenai ajaran makanannya, dia sebenarnya hanya mengatakan semua makanan halal. Ya. Dia memang tidak mengatakan babi haram. Dia nggak nulis itu. Dia hanya mengatakan semua makanan halal. Saya nggak tahu apakah maksudnya Paulus itu semua makanan halal kecuali yang ikut Taurat, tetapi gereja menerjemahkan itu untuk jemaatnya bahwa mereka boleh makan apa aja, termasuk babi. Gitu. Hubungannya di situ, gitu ya. Nah, sampai di situ udah jelas. Udah jelas. Ya. Mungkin nanti ada lagi yang disebut dengan konsep penebusan dosanya. Jadi kalau konsep penebusan dosanya, kalau di Yahudi, mereka kalau dibilang berdosa, mereka melakukan yang namanya korban. Korbannya bisa lembu, bisa kambing jantan, kalau nggak punya boleh pakai burung tekukur, kalau nggak punya juga boleh pakai tepung terigu. Itu sampai ada tingkatannya gitu. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga. Kalau nggak punya bisa turun gitu. Dan penebusan dosa itu harus dilakukan di bait suci, dilakukan oleh imam, ya. Itu adalah konsep penebusan dosa di dalam Yahudi, gitu ya, dengan ajaran di dalam Taurat. Berarti kan ada korban nih, konsep korban penebusan dosa.
Tetapi di dalam konsepnya Yahudi itu nggak ada konsep penebusan dosa dengan darah manusia, nggak ada. Ya. Seorang ayah tidak bisa menanggung kesalahan anaknya, seorang anak juga tidak bisa menanggung kesalahan ayahnya, dan Tuhan sendiri yang di dalam tanah itu mengatakan juga bahwa tidak diperkenankan atau tidak menerima korban darah manusia. Dilarang, diharamkan korban dengan penebusan dosa dengan darah manusia, darah gitu ya. manusia. Nah, tahu-tahu di dalam Kristen sini konsep penebusan dosanya adalah dianggap bahwa kematian Yesus di atas kayu salib dianggap sebagai penebusan dosa bagi semua orang yang percaya. Gitu. Yesus ini dilambangkan sebagai domba yang tak bercacat yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Ada kemiripan kan? Ya, Bedanya apa? Yang satu ini dengan darah manusia, yang satu satu dengan darah hewan. hewan. Gitu. Ya, bedanya ya Ya, di situ ya. Oke, kalau mereka mau percaya itu ya itu hak mereka, gitu kan. Ini kita mempelajari secara sejarah dan ilmiahnya, ya. gitulah. Oke, cukup jelas ya. Jelas. Next apa? Nah, ini nih ya kan banyak banget nih pertanyaannya seperti ini kok. Apa? Apa-apa saja ayat-ayat dalam Bible yang membantah tentang Yesus adalah Tuhan. Oh, nah gini sebenarnya. Nah, karena mereka punya perjanjian lama dan punya perjanjian baru, di perjanjian lama ini tidak ada konsep yang namanya Trinitas, nggak ada. Ya. Konsep ketuhanan di perjanjian lama itu sebenarnya mirip dengan konsep ketuhanan dalam Islam. Mereka juga tauhid atau Ya, monoteis, tidak mempertuhankan yang lain kecuali yang disebut dengan Tuhan. Tuhan mereka ya. Mm-mm. Namanya itu memang tidak boleh disebut sembarangan. Mereka mengganti nama itu dengan sebutan Adonai atau Hashem, gitu ya. Di sini tidak ada konsep Trinitas, tidak ada konsep Tuhan menjelma jadi manusia atau Firman menjadi manusia, nggak ada sama sekali. Berarti berbanding terbalik dengan konsepnya perjanjian baru gitu ya. Ya, boleh dikatakan begitulah ya. Artinya di sini kalau mau jujur, sebenarnya di sini juga ini kan ada masalah penerjemahan sih ya. Jadi banyak sekali yang debatable. Jadi Yesus di sini disebut Tuhan. Mm-mm. Tetapi kata Tuhan di situ itu sendiri diambil dari kata Yunani yaitu kurios Ya, gitu oke. ya. Di sini pakai kata kurios nih bahasa Yunaninya nih. Kalau perjanjian baru ini kan kebanyakan semuanya ditulis dalam bahasa Yunani kan. Ya, Oke, masih ada perdebatan apakah ditulis dalam bahasa betul. Aramaik atau Yunani. Ya, Ada dua pihak yang masing-masing saling mempertahankan pendapat bahwa dikarenakan dokumen yang diketemukan itu lebih tua, maka mereka menganggap bahwa ini semua ditulis dalam bahasa Yunani. Tetapi ada juga pihak yang mengklaim bahwa karena gaya bahasanya, bahasa Aramaik itulah yang dipakai untuk menulis perjanjian baru. Tetapi itu perdebatan di kalangan mereka sendiri gitulah ya. Itu bukan ranah kita lah. ya. Tetapi yang dipakai untuk atribut Yesus di sini menggunakan kata kurios. Tuhan. Ini diterjemahkan menjadi kata Tuhan untuk Bible-Bible yang zaman sekarang. Ya. Bible-Bible berbahasa Indonesia yang masih kuno, yang diterjemahkan mulai dari abad ke-17, kira-kira tahun 1600-an, itu mereka masih pakai kata Tuhan. Kurios nih, memang kurios ini bisa dual makna ya, dua makna nih bisa untuk tuan atau majikan Untuk atau penguasa ya. mm, Ini kalau dalam bahasa Arabnya ini mungkin bisa Sayyid lah iya. ya. Baik. Kalau bahasa Jawanya Gusti lah. Mm-mm. Gusti bisa diatributkan ke manusia, bisa juga diatributkan kepada Oh, Tuhan Tuhan. gitu ya. Kalau kalau artinya di sini juga bisa dalam arti ini juga bisa dikatakan sebagai Tuhan. Tuhan. Tetapi pengertian Tuhannya ini kan Tuhan yang Maha Pencipta gitu loh. Kalau Yesusnya sendiri ini kan dalam arti ini kan dia manusia. Orang Kristen juga mengakui Yesus juga manusia gitu. 100% manusia gitu. Nah, setiap kali ada kata Yesus, kata kurios yang disematkan ke Yesus ini di Bible yang sekarang ini selalu semuanya terjemahkan ke Tuhan.
Padahal selain Yesus, ada juga orang-orang yang disebut dengan kurios. Misalnya Pontius Pilatus atau Filipi, ya, Filipus. Itu juga disebut dengan kurios. Tapi kalau sebutan kurios untuk orang selain Yesus, mereka semua menerjemahkan menjadi Tuhan atau Pak gitu. Tapi khusus untuk Yesus langsung jadi Tuhan gitu. Itu di Bible yang sekarang. Bible yang dulu itu masih pakai Tuhan. Buktinya ada di situ tuh. Itu Bible-Bible yang lama dalam bahasa Indonesia yang menerjemahkan kurios untuk Yesus masih pakai kata Tuhan. Masih ada tuh. Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan ya. Bukan Tuhan. Kalau yang zaman sekarang udah Tuhan Udah gitu. Tuhan. Iya, ya. Sampai sini jelas ya? Jelas. Tadi pertanyaannya apa? Ayat-ayat yang menyanggah Iya, ayat yang bahwa menyanggah Yesus adalah bahwa- Tuhan. Sekarang kita gini, pada waktu penerjemahan kata Tuhan itu, waktu di abad ke-17 itu, pernah dengar nggak kata embus? Kalau ditambah H menjadi hembus. Artinya sama apa beda? Berbeda. Embus sama hembus. Berbeda. Dari Masa? Sama dong. mana? Tahu sama tahu, sama kan? Ya. Ya, cuman ada kata H gitu loh. Sama kan? Misalnya apa lagi ya? Hapus menjadi tambah H menjadi hapus. Sama kan? Sama. Nah, ya kurang lebih begitulah sebenarnya. Pada waktu itu, kata Tuhan dengan kata Tuhan itu sebenarnya maknanya sama pada waktu itu di abad ke-17. Tapi sama pemerintah Belanda dibiarkan. Yang menerjemahkan ini orang Belanda yang namanya Leidecker. Ya. Sama pemerintah Belanda dibiarkan beratus tahun sampai timbul yang disebut dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau nggak salah tahun 1959 kalau nggak salah. Baru kata Tuhan ini dipertahankan terus nih. Yang tadinya Tuhan jadi Tuhan ini dipertahankan terus gitu. Sedangkan makna daripada Tuhan sama Tuhan kan udah jauh berbeda. Kita bisa cek di KBBI, bedanya kata Tuhan sama kata Tuhan itu apa. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia kan bisa cek kan. Ini nggak dirubah, ini tetap kata Tuhan gitu. Kalau yang bahasa Inggris, kurios ini diterjemahkan menjadi kata Lord. Iya, Lord. Ya. Kalau kata Tuhan di dalam bahasa Inggris ini, God. God. Nah, beda nggak Lord sama God? Berbeda dulu. Lord bisa dipakai untuk menyebut Tuhan, tapi juga bisa dipakai untuk menyebut manusia. Tapi kalau God bisa nggak sebut untuk manusia? Nggak bisa kan? Ini hanya disebut untuk Tuhan gitu kan. Tapi kalau Yesus selalu disebut dengan Tuhan, kalau di Bible yang sekarang gitu. Nah, kalau mau nanya ayat-ayat yang menyanggah ketuhanan Yesus, sebenarnya boleh dibilang banyak. Boleh dibilang banyak. Karena di seluruh perjanjian baru, Yesus tidak pernah disebut God, gitu. Selalu dia disebut dengan kata Tuhan yang sebenarnya sejajar dengan kata Lord. Dan Yesus juga tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Gitu. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus bilang, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Nggak ada. Kita nggak usah nanya itulah. Tetapi kalau kata, ini kan kurios tadi Tuhan ya. Iya. Kalau God ini diterjemahkan dari kata apa? Theos. Theos ini hanya untuk Tuhan, tidak bisa disematkan kepada manusia gitu. Ya. Nah, kata Theos ini di bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata apa? Allah. Ini untuk diatribusikan kepada yang disebut dengan Bapa. Kan Yesus sering menyebut Bapa di dalam perjanjian baru kan. Ya. Yang dimaksud Bapa itu kan sebenarnya kan Tuhannya Yesus kan. Jadi Yesus punya Tuhan. Yesus mengajari murid-muridnya untuk berdoa kepada Bapa itu maksudnya berdoa kepada Tuhan. Doanya kan doa Bapa kami kan. Iya, doa Bapa kami. Nah, terus Yesus selalu menyebut Tuhannya itu dengan sebutan Bapa atau dalam bahasa Yunani itu Pater. Bahasa Inggrisnya jadi Father. Jadi Bapa itu bukan nama gitu. Bapa itu sebutan gitu. Sebutan untuk Tuhan. Ya. Ada orang Kristen yang menganggap Bapa itu nama gitu. Nah, bagaimana tuh sejarah? Nah, nggak tahu kalau mereka bisa menyebut Bapa itu nama, saya nggak tahu belajar di mana gitu. Oke, sekarang mereka karena di dalam seluruh perjanjian baru tidak ada ayat-ayat yang menyebutkan Yesus mengatakan aku adalah Tuhan.
Juga tidak ada ayat-ayat yang mengatakan atau ada kata-kata theos atau kata Allah yang diatributkan kepada Yesus, nggak ada. Semuanya yang diatributkan adalah kata kurios. Ya. Jadi ada kurios atau Tuhan, kemudian ada God atau menjadi kata Indonesia menjadi Allah. Nah ini sebenarnya udah rancu nih Iya, sebenarnya. sudah bingung. Sebenarnya rancu kan. Kalau God itu kan sebenarnya lebih cocok ke bahasa Indonesia kan Tuhan. Iya, Tuhan. Kalau Lord lebih cocok ke Tuan. Tuan, ya kan. Kalau Allah dari mana tuh Allah? Nggak tahu. Ya. Entahlah. Kalau Allah sebenarnya kalau di dalam perspektif Islam itu nama atau gelar? Nama. Nama. Allah, kita menyebut Allah. Allah itu adalah nama pribadi daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu adalah namanya gitu. Tetapi ini kata Allah di dalam Bible dipakai sebagai gelar gitu. Allah Bapa gitu. Tidak ada Allah-Allah lain di hadapanku gitu. Jangan ada Allah-Allah lain di hadapanku. Wih, banyak banget Allahnya gitu. Pusing. Nah, ya. Jadi kalau mereka ditanya apa bedanya Tuhan sama Allah, itu jawabnya akan muter-muter. Nggak nyampe-nyampe ya berarti. Nyampe. Nah, sekarang kalau ditanya ayat-ayat yang menyanggah ketuhanan Yesus, sebenarnya banyak. Kita nggak perlu menafsir lah, karena ayat-ayatnya udah cukup jelas sebenarnya. Bahwa dikatakan Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus yang bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku hanya mengatakan apa yang aku dengar. Aku menghakimi apa yang aku dengar. Dengan penghakimanku itu benar gitu. Kemudian Yesus juga sering mengatakan, aku adalah utusan Allah, aku utusan Allah, utusan Allah. Gitu. Di Bible loh ya. Kemudian Yesus juga sering mengatakan, Bapakku lebih besar daripada aku, Bapakku lebih besar daripada semuanya. Gitu. Apa yang perlu ditafsir gitu. Yesus juga mengatakan di Yohanes 17 ayat 3, bahwa engkau ini Bapa ini satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar gitu. Berarti the only true God gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. God loh ya, karena dia pakai kata Allah nih. Jadi kalau yang disebut dengan satu-satunya God itu kan sama dengan Tuhan ya, kita pahami kan. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah engkau Bapa. Dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus gitu. Jadi Bapak mengutus Yesus. Bapak satu-satunya Tuhan yang benar, Yesus yang kau utus. Gitu. Itu jelas nggak? Jelas banget. Bedanya jauh banget ya. Di ayat lain juga dikatakan, Yesus juga sendiri mengatakan, yang mengutus sama yang diutus lebih tinggi yang mengutus. Yesus yang ngomong. Ada yang begitu. Jelas sebenarnya. Tapi orang Kristen kan mempunyai otoritas untuk menafsirkan kitab suci mereka sendiri ya. Kalau kita baca inilah hidup yang kekal dengan mengenal engkau ini Bapa satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Buat orang luar membaca seperti itu, Bapa satu-satunya Allah yang benar. Tapi kalau buat mereka bacanya yang disebut satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Trinitas berarti. Nah, ada 3 pribadi gitu, yang mewakili engkaunya ini gitu. Itu tafsir mereka. Gitu. Banyak ayat-ayat yang digunakan oleh kekristenan untuk mendukung ketuhanan Yesus. Ya, contoh misalnya ada ayat yang disebut di Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Misalnya. Pernah dengar ayat itu? Pernah. Di kuliah dulu sebutin ya. Aku dan Bapa adalah satu. Mereka menafsirkan bahwa karena Yesus dan Bapa adalah satu, makanya Yesus itu adalah Tuhan juga. Sama dengan Bapa. Tetapi mereka lupa bahwa di Yohanes 17 ayat 21, Yesus sendiri mengatakan bahwa murid-murid Yesus juga satu di dalam Yesus. Ada kata-kata lain tambahan, sama seperti Yesus di dalam Bapa atau satu dengan Bapa. Jadi kalau Yesus satu dengan Bapa dianggap Tuhan, murid-murid Yesus yang satu dengan Yesus, yang sama seperti Yesus dengan Bapa, murid-muridnya boleh dianggap Tuhan nggak? Ya, berarti sama juga udah Tuhan dong ya. Nah, gitulah. Tapi mereka menafsirkan kalau yang murid-murid satu dengan Yesus itu artinya di dalam jemaat. Nah, jadi gimana ya?
Ya itu otoritas mereka. Mereka mau percaya itu ya itu hak Ya, mereka gitu ya. Tapi ini kembali kita hanya lagi. mempelajari apa namanya? Kristologinya aja Mhm. ya. Kita udah jelas kalau di dalam Islam yang namanya utusan tidak mungkin Iya, dia tidak Allah mungkin sendiri sembarangan. gitu ya. Banyak lagi nanti ayat-ayat yang lain hanya karena ada kata-kata Tuhan, Yesus itu dianggap sebagai Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Padahal 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 di seluruh perjanjian baru tidak pernah Yesus disebut Allah atau tidak pernah Yesus disebut dengan Theos gitu ya. Kalaupun ada itu hanya di Wahyu, itu juga kutipan, kutipan dari perjanjian lama yang dikatakan aku akan menjadi Allahmu dan kau akan menjadi umatku. Itu kutipan dari perjanjian lama gitu. Tidak pernah ada kata-kata terutama di 4 gospel ya, cerita bahwa Yesus disebut dengan Theos atau Allah atau ayat-ayat yang lain gitu. Tahu nggak kalau ternyata dari Matius sampai Wahyu di dalam perjanjian baru, itu kira-kira ada hampir 1000 ayat yang nih, ngambil dari Septuaginta ini. Mengutip dari Septuaginta. Hampir 1000 ayat, 937 ayat mengutip dari sini. Jadi kalau hampir 1000 ayat dikutip dari sini, mhm, kalau ini nggak mhm, ada nggak PB-nya? nggak ada. Nggak ada. Oke, mungkin nggak ada secara konsep gitu ya. Ya, secara konsep. Secara konsep nggak ada, karena ayat-ayat yang diambil dari sini adalah ayat-ayat yang mendukung konsep ketuhanan Yesus gitu. Ya. Banyak ayat-ayatnya sebenarnya. Yang tadi saya sebutkan hanya beberapa lah. Kalau mau apa namanya? Kalau mau Dijelasin dibahas banyak. satu-satu itu akan makan waktu cukup lama. Nah, begitu juga ini sebentar saya jelasin tadi mungkin saya kelewat ya. Dengan adanya perubahan yang tadi di sini, Mhm, yang ada koreksinya Hesisius, mhm, Lucian, Origen, itu ternyata membawa semacam kayak pemahaman baru bahwa di dalam perjanjian lama ini mhm. itu sudah ada ayat-ayat yang disebut dengan atau yang dianggap dengan nubuat untuk kelahiran Yesus di sini. Gitu. Oh, Padahal yang ini nggak ada sama sekali mhm, untuk Yesus nggak ada yang ini. ya, Setelah diterjemahkan menjadi ini, ya, dengan adanya perubahan-perubahan itu, mhm. sehingga ini dianggap ada atau banyak ayat-ayat yang mendukung ketuhanan Yesus dengan disebut adanya nubuat-nubuat untuk Yesus. Seperti Gitu. Karena yang di sini banyak mengutip dari ya, sini gitu. Hampir 1000 ayat mengutip dari sini. Gitu. fotokopi lah ya ibaratnya. Nah, sedangkan di sininya sendiri penerjemahannya itu sudah Banyak, terpengaruh oleh budaya Helenisme yang terjadi pada saat itu di Alexandria Mesir. banyak transformasinya tersendiri gitu ya Ya, dalam ya. situ juga Jadi sebenarnya. ada kayak semacam apa namanya misi teologis Iya, gitulah. betul. Oke, cukup jelas. Jelas banget. Apalagi Ada kira-kira nih? lagi kan yang Nextnya apa? katanya kan Yesus itu adalah anak Allah gitu kan ya. Pertanyaannya sederhana, apa sebenarnya hubungan antara Yesus dengan Allah atau Allah lah Hmm. gitu. Oke, Gitu. hubungannya. Mm. Kalau kita baca dari mulai Matius sampai Yohanes, sebenarnya terlihat di situ hubungannya jelas. Puluhan kali Yesus menyebut dirinya sebagai utusan Bapa. Diutus, yang kau utus, segala macam. Dia mengaku sebagai utusan gitu. Jadi kalau ditanya hubungannya apa Yesus dengan Bapa, ya Yesus adalah utusan Bapa gitu. Berarti diibaratkan seperti ini mungkin ya Ya, kok kayak Nabi Muhammad dengan Allah itu kan iya, Rasulullah itu kan adalah utusan. iya. Utusan yang Sama, ya, iya, utusan yang sama. Yesus juga utusan gitu. Tapi saudara kita yang Kristen kan menganggap bahwa ya Yesus ini selain adalah nabi, selain utusan, adalah anak dari ini Allah. adalah disebut anak yang tunggal gitu. Anak yang tunggal itu maksudnya yang unik gitulah. Mm. Yang unik, yang paling unik gitu. Padahal di perjanjian lama itu banyak disebut bahwa Efraim juga itu anak sulung daripada Tuhan. Israel juga anak sulung daripada Tuhan, anak daripada Tuhan. Adam juga disebut anak Tuhan. Bahkan malaikat juga disebut anak-anak Tuhan. Bahkan iblis pun disebut anak Tuhan. Ya, di perjanjian baru
orang-orang yang percaya itu juga disebut anak Tuhan. Jadi sebutan anak Tuhan atau anak Allah itu sebenarnya sebutan yang umum gitu. Sebutan untuk orang-orang yang soleh sebenarnya. Tetapi derajatnya atau tingkatnya sama saudara kita yang Kristen dinaikkan menjadi Tuhan itu sendiri. Khusus untuk Yesus gitu. Khusus. Untuk Israel enggak. Untuk Adam enggak. Nah, iblis, malaikat juga enggak ya? Ada ayatnya. Dan anak-anak Allah gitu ya, datang Iya. mendatangi perempuan-perempuan itu, kemudian punya keturunan. Anak-anak Allah itu disebut adalah, yang dimaksud adalah keturunan iblis. Gimana dong? Serem banget. Takut ya. Ya, jadi karena dianggap sebagai anak tunggal ya, yang unik, satu-satunya anak tunggal gitu. Yang dikaruniakan Bapa kepada umat manusia sehingga siapa yang percaya dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16 ya. Mereka menganggap bahwa karena itulah Yesus adalah Tuhan. Gitu. Hubungannya ya jelas sih sebenarnya kalau kita melihat ya utusan Tuhan sebenarnya. Iya. Tidak ada bedanya dengan nabi-nabi sebelumnya. Betul. Dari mulai Nabi Adam sampai Maleakhi ya semuanya itu adalah nabi-nabi. Oke? Hanya seorang utusannya, bukan anak. Ya. Ya. Next apa? Kan kalau di agama kita nih ya, bicara ke agama Islam, kan agama Islam juga mempelajari kristologi. Nah, ternyata kristologi itu juga nggak hanya ada di dalam Islam, tapi ternyata ada juga di dalam Kristen. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih istilah kristologi itu muncul dalam keagamaan Kristen? Ya, ya kalau kristologi sendiri kan dari kata Kris. Kris itu kan dari kata Kristos atau Kristus atau yang Mesias tadi kan. Jadi ilmu kristologi itu ya ilmu yang dipakai mereka memang untuk yang mempelajari tentang posisi atau ketuhanan Yesus sendiri dalam agama mereka sendiri gitu. Nggak cuman kita yang juga boleh mempelajari kristologi, mereka juga mempelajari atau punya bidang ilmu yang disebut apa? Islamologi. Di sekolah-sekolah tinggi teologi mereka itu juga ada mata kuliah Islamologi ada. Jadi kalau kita belajar kristologi, mereka belajar Islamologi. Ada yang nggak setuju gitu ya. Lawang mereka yang sekolah di STT juga belajar Islamologi kok gitu. Ya kurang lebihnya begitu tadi lah. Tapi kalau mereka mempelajari kristologi itu kan untuk mendukung konsep ketuhanan Yesus di dalam agama mereka. Kalau kita belajar kristologi ini ya untuk menyanggah ketuhanan Yesus. Gitu. Berarti intinya adalah sama-sama untuk saling memperkuat pelajaran masing-masing gitu mungkin. Ya, kita belajar kristologi justru kita untuk memperkuat akidah kita. Memperkuat akidah kita, bukan berarti kita mempelajari kristologi itu untuk kita menjadi orang yang murtad, guys. Ya, itu bukan. enggak, itu salah banget persepsi kayak gitu, tolong untuk tidak di ini. Oke, terus? Nah, udah kan itu udah bagaimana itu. Nah, apa yang menjadi dasar kristologi dalam Injil Yohanes? Nah, itu dia tuh. Ada tuh Injil Yohanes, Injil Paulus, kan banyak. Kenapa kamu sebut Injil? Gak tahu. Gak tahu. Nah, sekarang saya mau tanya gini. Kalau di dalam perspektif Islam, Injil itu apa? Injil itu kan Alkitab. Apa? Injil itu kitab, tapi untuk kitab siapa? Maksudnya kita berbentuk buku gini? Nggak tahu juga sih, mungkin bisa juga wahyu, bisa juga ini gitu kan ya. Sebenarnya di dalam perspektif Islam, Injil itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak? Iya. Kalau dibilang memang kata-katanya adalah kitab Injil ya. Di Al-Qur'an juga disebutkan kitab Injil. Itu yang mengatakan adalah bayi Isa Al-Masih sendiri pada waktu masih di pangkuan ibunya. Yang mana dia menjawab kepada kaumnya, aku adalah utusan Allah, aku diberikan kitab Injil. Apakah yang dimaksud dengan kitab Injil itu berbentuk buku yang jatuh turun dari langit? Enggak dong. Bisa jadi itu adalah sebuah wahyu yang cuma tidak dibukukan. Ya, maksudnya seperti Al-Qur'an mungkin. Ya, maksudnya gini. Jadi yang disebut dengan kitab itu sebenarnya artinya selain bisa berupa
wahyu yang dibukukan atau ditulis juga bisa berupa hukum, ketetapan, perintah gitu kan dalam bahasa Arabnya. Nanti boleh tolong dicek. Jadi kalau Isa yang masih bayi mengatakan aku diberikan kitab Injil, bukan berarti aku menerima buku dari langit jatuh gitu. Nah, ya, tetapi yang namanya wahyu ya turun langsung ke dalam kalbu daripada nabi itu sendiri gitu. Apa yang dia ucapkan itu apa yang dia dengar gitu, apa yang dia terima gitu. Sama seperti Nabi kita Muhammad SAW, apa yang dia sabdakan kepada sahabat-sahabatnya, yaitu yang dia dengar dari malaikat Jibril. Gitu ya.